Enggak, maksudnya jadi seling-selingnya satu kotak. Nah, Jangan lupa bersenang-senang. Perkenalkan, nama saya Clarissa Cynthia dengan NIM 252210101082. Perkenalkan, nama saya Laura Yuna Bipsi Wasimamura dengan NIM 2521101059. Shalom, perkenalkan nama saya Milka Trivena Aneka Putri dengan NIM 251510101048. Saya dari PAK 02 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Pujian Selaki dengan NIM akhir 1113. Shalom, perkenalkan saya Angelina Riani Situmorang dari kelas PAK 02 dari kelompok 1 dengan NIM 252210101113. Shalom Ibu Murid dan juga teman-teman sekalian, perkenalkan saya Naftali Keiji Seliani dari kelompok 4 kelas PK 02. Shalom Ibu Merti dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Febri Saragi dengan NIM 2522101011 dari kelompok 4 PAK 02. Shalom Ibu Murni dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Abigail Putri Pakpahan dengan NIM 252210101047. Saya dari kelompok 4 kelas PKR 02. Shalom, perkenalkan nama saya William Jaya, saya dari kelompok 4 kelas agama 2. Shalom, perkenalkan nama saya John Christian Simalangkir dengan NIM 251910101047 dari kelompok 4 pendidikan agama Kristen kelas 02. Perkenalkan, nama saya Fansania Derliman Tobing dengan NIM 251510701038. Perkenalkan, saya Sunda Simanjuta dengan NIM 251510501112. Perkenalkan, nama saya Tantika Lasmario Terbutar dengan NIM 251510701055. Shalom, perkenalkan nama saya Felix Sander Herman Semanurung dengan NIM 3066. Saya dari kelas PAK 03. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Perkenalkan, saya Kak Cynthia dan saya Naftali yang akan menemani kalian semua di acara Bakti Kasih bersama SLB Negeri Jember. Bermain ini bisa membawa manfaat, kegiatan, dan menjadi pengalaman yang berharga bagi kalian semua dan juga kita. Amin. Iya, ini nanti sekali lagi. Ini sekali lagi. Nanti. Lihat gambarnya. Sakit hati. Berjiwa sakit. Iya. Foto yang tadi. Itu menganyam. Jadi ini gunanya buat apa? Gunanya ini yang panjang-panjang ini dimasukin ke dalam sini. Nanti dicontohin sama kakaknya ya. Sebelumnya tahu nggak? Tahu. Tahu. Pernah nganyam? Yang lain tahu. Nanti diajarin. Nanti yang nggak tahu bisa dipraktekin sama kakak-kakaknya, nanti bisa dibantu juga.
tas semua kan, punya tas, ditaruh di tas kan boleh. Nah, nanti bisa ditaruh di tasnya. Ini bisa dibuat di tasnya. Ini jadi kayak biasa tasnya. Iya, di gantungan gini ya. Ya, oke. Ini buat Di yang itu juga ada. ini buat jadi hasil katanya pintar apa? Selawat. Selawat kan? Ini untuk apa? Mau baca nggak? Baca dong. Kegiatan bakti kasih merupakan sebuah pengalaman yang sangat menyentuh dan membuka hati, mengingatkan saya bahwa kasih sejati melampaui batas-batas normalitas. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 31, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Melalui kegiatan ini, saya belajar untuk dapat mengasihi sama seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Dalam SLB, mengasihi berarti melihat martabat dan potensi setiap individu terlepas dari disabilitas yang mereka miliki. Ini adalah perwujudan iman yang diwujudkan melalui tindakan nyata, memberikan waktu, perhatian, dan juga dukungan. Saya belajar bahwa iman yang sejati tidak hanya diucapkan, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan empati dan juga pengakuan martabat setiap individunya. Setelah melakukan kunjungan bakti kasih ke sekolah luar biasa Jember, memberi saya pengalaman yang berharga, di mana bukan sebagai kegiatan sosial, tetapi pembelajaran yang saya ambil dari kegiatan ini, di mana saya melihat keberanian dan potensi serta keunikan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sungguh baik, di mana mereka berani serta antusias mengikuti kegiatan dan mencoba hal-hal baru serta menunjukkan kemampuan bahwa mereka bisa. Sebagaimana kegiatan kasih ini yang diajarkan Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Terima kasih. Mengunjungi sekolah luar biasa negeri Jember dan melayani anak-anak berkebutuhan khusus adalah kesempatan untuk mempraktikkan perintah utama Yesus, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Anak-anak dari SLB, meskipun memiliki keterbatasan, mereka adalah pribadi yang sangat berharga dan istimewa di mata Tuhan. Kasih Kristus telah memanggil kita untuk tidak hanya berbagi dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan kegiatan ini, saya belajar bahwa kebahagiaan terbesar bukan terletak pada apa yang kita terima, melainkan pada ketulusan hati saat kita memberi dan melayani, serta menjadikannya sebagai bentuk pelayanan yang memuliakan Bapa di surga. Nah, dari kegiatan bakti kasih yang telah kami lakukan kemarin membuat hati saya tergerak karena antusias yang sangat tinggi dari siswa-siswi yang ada di sana dalam berkegiatan bersama kami. Nah, di sana juga staf maupun guru juga sangat baik menerima kami serta membantu kami dalam melaksanakan kegiatan tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Nah, hal ini membuat saya sadar bahwa kekurangan bukanlah suatu alasan untuk kita menjadi berhenti dalam melakukan hal ataupun menyerah. Nah, akan tetapi keinginan, tekad, dan juga kesabaran membuat kita bisa berhasil. Tuh. Terima kasih. Dari kegiatan bakti kasih kami sebelumnya, saya menyoroti beberapa hal. Seperti saat kami baru tiba di lokasi, di mana adik-adiknya langsung mau membaur dengan kami, sehingga ini sangat mempermudah bagaimana kami melakukan pendekatan kepada mereka. Terus, saya juga menyoroti bagaimana cara guru berkomunikasi dengan muridnya. Hal ini membuat saya sadar bahwa untuk membentuk lingkungan yang baik, sangat dibutuhkannya kesabaran. Dari sini saya berharap semoga kami bisa lebih sabar lagi, kami bisa lebih berjuang lagi dalam belajar, karena kami melihat bahwa adik-adik di sana walaupun memiliki kekurangan, mereka itu tidak menyerah dan memiliki daya juang yang tinggi. Kan refleksi tentang kegiatan bakti kasih di SLB Negeri Jember yang sudah lama kami lakukan. Kegiatan bakti kasih di SLB menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Saat berjumpa dan berinteraksi dengan teman-teman di SLB, saya merasa diingatkan kembali tentang kasih Tuhan yang tulus, sederhana, dan juga tidak bersyarat. Dalam kegiatan bakti kasih ini, kami tidak sekedar bermain dan menanam bersama, tapi kami juga berinteraksi lebih lanjut dengan menjadi pendengar yang baik tentang kisah-kisah mereka. Dalam momen ini, saya menyadari bahwa kasih bisa hadir dalam tindakan kecil seperti senyuman, kegiatan sederhana, dan juga kesediaan untuk melayani dengan sepenuh hati.
Bermain bersama teman-teman SLB membuat saya belajar untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka masing-masing dan juga keterbatasan mereka yang berbeda-beda. Juga untuk menghargai dan mengapresiasi setiap usaha kecil yang mereka lakukan. Saya pun menyadari bahwa setiap anak memiliki cara unik untuk mengekspresikan diri, mengekspresikan potensi yang Tuhan berikan. Seperti contoh, saat ada satu anak yang mau sukarela memimpin senam di depan. Dan dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa kita dapat menjadi garam dan terang dunia dengan melayani di mana saja dan untuk siapa saja tanpa terkecuali. Terima kasih, Shalom. Jadi dari kunjungan SLB Negeri Jember, kunjungan ini membuka wawasan saya bahwa teman-teman di SLB bukanlah berbeda, tetapi mereka hanya membutuhkan pendekatannya sesuai. Yang terpenting adalah cara kita menghargai seperti kita menghargai siapapun. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk tidak menilai orang dari luarnya saja, tapi melihat kelebihan dan potensi yang mereka miliki. Kegiatan ini membuat saya lebih bersyukur, lebih peka terhadap lingkungan sekitar, serta lebih termotivasi untuk terus berbuat baik. Saya berharap kunjungan ini seperti ini dapat dilakukan secara rutin, agar hubungan persaudaraan dan kepedulian antar sesama semakin kuat. Terima kasih. Dari kelompok kami telah melakukan kegiatan berbagi kasih bersama dengan teman-teman SLB. Kegiatan berbagi kasih bersama dengan teman-teman SLB mengingatkan saya betapa pentingnya saling mengasihi sesama kita manusia. Seperti yang dimana diperintahkan Tuhan yang tertulis dalam Matius 22 ayat 39, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kegiatan bakti kasih yang telah kelompok kami lakukan, saya mendapatkan sangat banyak pembelajaran dari hal-hal sederhana yang telah kami lakukan. Bukan hanya bermain, kami juga menanam tanaman, yang dimana mengajarkan kami untuk bersabar dalam proses menanam tanaman tersebut, mengajarkan kami ketulusan dalam merawat tanaman tersebut, dan bersabar dalam menunggu tanaman tersebut untuk bertumbuh. Melihat antusiasme dari teman-teman SLB membuat saya juga tersadar bahwa setiap perbedaan yang ada pada kita bukanlah menjadi penghalang untuk kita saling berbagi kasih. Karena kasih dapat disalurkan melalui hal sesederhana senyuman. Melalui kegiatan ini saya juga belajar banyak tentang nilai-nilai kehidupan. Bukan hanya tentang berbagi kasih, saya juga belajar tentang kesabaran, ketulusan, belajar untuk mensyukuri segala yang telah diberikan kepada saya dan selalu menghargainya. Terima kasih, Shalom. Refleksi saya tentang kemarin bakti kasih di sekolah SLB, saya itu berprestasi bahwasannya nanti di lokasi itu sangat sulit untuk dikendalikan, kondisi pasti akan sangat ricuh dan lain sebagainya. Namun pandangan saya terbalik tentang hal itu, di mana anak-anak SLB kemarin itu menyambut kita dengan penuh hangat. Mereka antusias sekali dengan apa yang kita buat kemarin, meskipun cuma kecil-kecilan, tapi mereka sangat-sangat antusias. Dan dari sini saya belajar bahwasanya ekspektasi atau pikiran saya itu nggak sesuai kenyataan kalau misalkan kita tidak terjun langsung di dalam lapangan. Jadi seperti itu. Dan saya bersyukur bisa belajar tentang ketulusan, kesederhanaan, dan juga cara memandang orang lain yang lebih positif. Jadi segitu saja. Kunjungan kepada anak-anak di sekolah luar biasa atau SLB menjadi pengalaman yang membuka hati dan mata saya. Terutama saya banyak belajar tentang kesabaran, rasa empati, dan komunikasi yang peka terhadap berbagai kondisi masing-masing anak. Terus secara keseluruhan pengalaman ini menjadi refleksi bagi saya untuk memperluas rasa kepedulian sosial, terutama bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dan saya berharap kedepannya semoga anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti di SLB itu lebih mendapatkan ruang dan kesempatan untuk lebih bertumbuh lagi ke depannya. Terima kasih. Shalom. Berkunjung dan bermain di sekolah luar biasa negeri Jember memberi saya pengalaman yang menginspirasi dan membuka wawasan saya. Saya belajar bahwa setiap anak memiliki kemampuan unik yang perlu dihargai dan didukung dengan kesabaran dan kasih sayang. Pengalaman ini mengajarkan pentingnya inklusivitas dan empati dalam mendukung tumbuh kembang setiap individu. Saya juga mendapatkan pembelajaran baru setelah melakukan kegiatan berkunjung ke sekolah luar biasa negeri Jember. Antara lain adalah memahami dan menghargai proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang memiliki cara belajar dan perkembangan yang berbeda-beda. Saya juga dapat belajar bahwa program pembelajaran di SLB harus disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan mereka. Dari kegiatan berbagi kasih di SLB, saya menyadari pentingnya kasih dan empati. Kegiatan ini memberikan saya sebuah pelajaran bahwa banyak anak disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan, melainkan penerimaan, kesempatan, dan cinta yang tulus melalui pelukan sederhana, permainan bersama, atau hanya mendengarkan cerita mereka, itu cukup membuat mereka tersenyum. Karena ketika senyuman yang diberikan mengajarkan nilai kebersamaan dan rasa syukur atas apa yang kita miliki. Ketika kita melayani dengan kasih, terutama kepada mereka yang membutuhkan perhatian lebih, kita sedang melayani Tuhan sendiri. Tuhan Yesus juga mengajarkan agar kita mengasihi
tanpa membeda-bedakan, sebagaimana ia memperlakukan setiap orang dengan cinta dan kepedulian. Kegiatan ini menjadi dorongan untuk terus meneladani Yesus, mengasihi semua orang tanpa batas, tanpa syarat, dan tanpa memandang perbedaan. Karena dalam kasih itulah karya Tuhan dinyatakan. Kegiatan bakti kasih di Sekolah Luar Biasa Negeri Jember memberikan pengalaman yang membuat saya memperhatikan kembali cara pandang saya terhadap kehidupan. Dengan berinteraksi langsung dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang sangat luar biasa, saya menyadari bahwa meskipun ada keterbatasan fisik, mereka telah bisa menjalani hidup dengan semangat. Selama proses pelayanan di sana, saya justru belajar banyak mengenai kesabaran dan keikhlasan. Setiap respon antusias dari anak-anak memberikan saya kesadaran bahwa hal-hal yang sering saya anggap biasa sebenarnya patut disyukuri. Ayat Amsal 19 ayat 17 mengatakan, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, mendatangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya." Ayat ini memperkuat keyakinan saya bahwa pelayanan kepada sesama adalah bentuk nyata dari iman kita. Aktivitas ini juga mengajarkan bahwa memberikan bukan hanya tentang barang, tapi juga hadir dan perhatian yang tulus. Saat melihat keceriaan mereka dalam setiap kegiatan yang kami rencanakan dan kami lakukan, saya menyadari bahwa kepedulian kita bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Matius 25 ayat 40 menyatakan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Akhirnya saya mendapatkan banyak pelajaran yang lebih daripada apa yang saya berikan, terutama tentang ketambahan, ketulusan hati, dan makna sejati dari kasih kepada sesama. Setelah saya berkunjung dari SLB Negeri Jember, saya sangat tersentuh karena melihat kegembiraan dan ketulusan dari anak-anak di sana yang menyambut kami. Walaupun kami hanya membawa sedikit permainan dan juga beberapa souvenir, di balik keterbatasan yang mereka miliki, saya melihat semangat dan juga rasa ingin tahu yang sangat luar biasa dari mereka. Pengalaman ini membuat saya lebih menghargai hal kecil dan juga menyadarkan saya bahwa ketulusan serta semangat dapat tumbuh di mana saja, bahkan dalam kondisi yang penuh keterbatasan.